Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Bisa Servis Sendiri. Di kesempatan kali ini saya sedang mengganti kampas rem atau brake shoe pada Suzuki Scudo 2.0, dimana kampasnya udah tipis, dan ini untuk roda belakang sebelah kanan juga wheel silindernya juga ada rembes ya teman-teman. Akan saya ganti juga, namun fokusnya nanti di bagian penggantian kampas rem aja ya. Namun sebelum saya melakukan penggantian kampas rem, di sini saya melakukan pengecatan ulang pada bagian tromol atau drumnya menggunakan cat kaleng semprot. Tujuannya agar tampilan lebih kelihatan seperti baru tentunya. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk langkah yang pertama adalah saya melakukan pengendoran pada bagian setelan handbrake pada bagian baut ini ya. Tujuannya ini untuk jangka panjang. Biasanya kalau kampas rem yang baru kan tebal, sering berjalannya waktu nanti akan menipis yang menyebabkan handbrake-nya menjadi setelannya menjadi lebih kendor untuk tingkatan level pencengkeramannya ya. Oke, untuk bagian handbrake kita skip dulu, nanti di akhir video akan saya jelaskan lagi ya teman-teman. Masuk ke tahap pertama atau tahap selanjutnya adalah melepas semua spring atau pegas antara penghubung kampas rem ya. Jika susah menggunakan obeng dalam mencongkel, bisa menggunakan teknik seperti saya ini ya teman-teman, menggunakan kawat bendrat dengan cara menarik menggunakan tang atau penjepit seperti ini. Ini menjadi lebih mudah caranya seperti ini teman-teman. Langkah berikutnya adalah melepas spring beserta plat untuk mengunci bagian shoe strut atau untuk mengatur kerenggangan rem. Caranya seperti ini. Bisa diperhatikan ya, sangat mudah teman-teman. Kemudian adalah melepas spring bagian bawah, per yang bagian bawah ini ya. Caranya seperti tadi yang saya lakukan, menggunakan kawat bendrat untuk menarik bagian cangkolan pernya ya. Masuk ke tahap selanjutnya adalah melepas bagian pengunci kampas rem atau shoe hold spring atau pinnya. Ini dengan cara ditekan, kemudian bagian pinnya itu kita putar ya sampai terbuka, dan lepas juga bagian yang satu lagi untuk pengunci kampas remnya. Caranya sama, dengan cara menekan bagian pinnya ini sampai rapat, namun jangan sambil dijepit dulu ya. Kalau udah rapat baru kita jepit, kita putar, baru bisa kebuka bagian shoe hold springnya atau pengunci kampas remnya. Setelah ini baru kita lepas kampas remnya. Untuk bagian kampas rem yang depan itu bisa langsung dilepas, namun ada bagian kampas rem yang bagian belakang ini, di sini ada terhubung dengan kabel yang terhubung dengan adjuster, digunakan untuk mengatur kekencangan handbrake ya. Di sini ada kabel dan harus dilepas dulu. Dengan cara menarik pernya sampai renggang, baru kita lepas kabelnya. Kalau susah bisa menggunakan tang lancip ya teman-teman. Setelah kampas remnya terlepas, selanjutnya adalah melepas bagian per atau pegas yang menghubungkan kampas rem dengan tuas pengatur rem tangan ya. Seperti ini caranya menggunakan tang. Baru selanjutnya adalah melepas tuas bagian pengatur rem tangan. Di sini ada semacam pengunci atau pin. Caranya dengan mencongkel menggunakan tang lancip ya. Namun maaf, untuk di video ini kepotong teman-teman, videonya nggak sempat keambil. Oke, di tengah pemasangan ternyata bagian lubang yang menghubungkan antara setelan rem tangan tidak pas teman-teman, bagian asnya. Jadi di sini saya mau nggak mau harus melebarkan karena saya sudah mencari tukang bubut, karena kondisinya udah sore hari, udah pada tutup. Maka saya putuskan melebarkan lubang ini dengan gerindra yang ada di mesin bor milik saya. Dan bisa teman-teman lihat, ini yang bagian yang belum saya lebarkan ya, belum saya bubut. Dan yang sudah saya bubut berhasil masuk. Seperti yang ada di kampas rem yang lama, harusnya bisa bekerja seperti ini ya teman-teman. As untuk pengatur handbrake-nya bisa masuk. Jadi fungsi handbrake-nya akan dapat bekerja. Oke, setelah ini baru kita rakit kembali kampas remnya. Kita pasang ke bagian tromol satu persatu per komponen. Untuk cara yang pertama, untuk langkah yang pertama adalah memasang dulu bagian ini ya, tuas untuk pengatur handbrake-nya tadi. Di sini pinnya tadi yang nggak sempat keambil videonya teman-teman. Untuk cara memasangnya seperti ini ya, mudah banget menggunakan tang lancip. Kita dorong aja. Selanjutnya adalah memasang bagian tuas satunya yang menghubungkan
ke bagian kampas rem, kita pasang pegasnya untuk sebagai spring adjuster. Caranya seperti ini ya, dengan cara kita tarik menggunakan tang, kita kaitkan ke bagian pengaitnya. Dan langkah selanjutnya adalah memasang kembali tuas pengatur rem tangannya tadi ke kabel. Caranya seperti yang teman-teman bisa lihat ya, kita tarik dulu pernya sampai kita jepit menggunakan tang, baru kita masukkan kabelnya seperti ini. Selanjutnya adalah memasang pin pengunci kampas rem. Untuk caranya, kita masukkan penguncinya tadi ke bagian pinnya atau bagian besi kecil itu, kemudian kita tekan menggunakan tang sampai pin yang semacam besi itu muncul, baru kita putar penguncinya teman-teman. Nanti di bagian sebelah kanan akan kelihatan ya. Oh ya, jangan lupa kita olesin dengan grease atau gemuk atau pelumas yang akan berhubungan dengan kampas remnya, karena saat rem bekerja akan bergesekan teman-teman. Oke, untuk bagian depan ini ya, yang sebelah kanan maksudnya, atau bagian depan, kita pasang penguncinya. Caranya seperti yang sebelah kiri tadi ya, atau yang bagian belakang. Kita masukkan untuk pin penguncinya ke bagian spring holdnya, kemudian kita tekan springnya sampai kepencet, sampai rapat. Baru setelah pinnya keluar, kita putar sampai terkunci. Pastikan benar-benar terkunci ya teman-teman, agar kampas remnya tidak terlepas. Oke, kita pastikan posisinya sudah benar. Setelah ini baru kita rakit pegasnya dulu, pegas balik di bagian yang bawah dulu ya teman-teman. Kalau saya rakit di bagian yang bawah terlebih dahulu. Untuk caranya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan ya. Bisa dari sambungan dari yang depan dulu ke belakang atau dari belakang ke depan, nggak masalah. Untuk memasang ini lebih mudah teman-teman. Kalau saya sih malah lebih mudah memasang ya. Menggunakan obeng kita congkel aja sampai masuk. Selanjutnya adalah memasang brake adjuster. Untuk ini sebenarnya untuk mengatur kerenggangan ya, namun karena kampas baru biasanya nggak perlu disetel karena kampasnya cukup tebal ya. Biasanya disetel kalau kampasnya udah mulai menipis, tujuannya agar jarak antara kampas sebelah kanan atau depan dan belakang lebih renggang, agar lebih menggigit ke tromolnya teman-teman, atau ke bagian drumnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasang kembali per atau pegas pembalik kampas remnya dengan cara seperti ini. Saya menggunakan obeng dengan cara mencangkolkannya langsung ke bagian pengaitnya di bagian brake shoe atau kampas rem, dan pastikan kembali bahwa posisi pernya sudah terpasang dengan benar, karena kalau tidak terpasang dengan betul akan berisiko remnya mengunci. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasang kembali plat pengunci screw adjuster yang menghubung ke shoe strut atau untuk mengatur kerenggangan kampas rem beserta pernya. Pernya ada terhubung ke bagian lubang kecil ini ya teman-teman, di bagian kampas remnya. Kita cangkolin aja terlebih dahulu bagian bawah ke kampas rem, baru kita kaitkan pegasnya yang bagian atas menggunakan obeng plus. Caranya seperti ini ya teman-teman. Ini caranya cukup mudah, namun juga harus hati-hati ya, jangan sampai pernya terpental dan hilang, dan pasti sangat merepotkan. Oke, pastikan lagi posisinya sudah terpasang dengan benar. Kita cek, kita perhatikan satu persatu tiap komponennya ya, jangan sampai kita kerja dua kali nantinya. Oke, langkah yang berikutnya kita pasang kembali tromolnya, namun kita cek dengan memutar. Harusnya standarnya itu ada gesekan ya teman-teman, tidak terlalu kuat tapi juga tidak terlalu lemah, jadi ada gesekan antara tromol dan kampas remnya. Baru terakhir kita pasang velg beserta rodanya, dan kita pasang semua bautnya. Untuk teknik ini dengan teknik bintang ya, maksudnya dengan teknik silang
teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya saat saya mengganti wheel cylinder atau master rem pada roda belakang. Di situ saya tunjukkan secara detail teknik mengencangkannya ya. Oke, setelah posisinya kenceng dan rodanya sudah terpasang, langkah selanjutnya adalah menyetel handbrake atau setelan rem tangan yang tadi awalnya sebelum saya mengganti kampas rem itu saya kendorin ya. Dan perlu diketahui bahwa sebelum saya kendorin tadi posisi bautnya itu udah hampir mentok ke depan teman-teman, karena kampasnya remnya udah tipis. Jadi sekarang saya kencengin, namun dengan cara kita tes seperti ini. Untuk standarnya sih ada banyak referensi sebenarnya teman-teman. Untuk yang saya ambil di sini saya pakai yang 2 sampai 3 kali klik ya. 2 sampai 3 klik maksudnya. Dan bisa dilihat ini bautnya nggak terlalu jauh, jadi masih ada sisa banyak. Seandainya nanti kampas remnya sambil berjalan mulai menipis dan handbrake-nya udah mulai nggak menggigit atau udah terlalu dalam, tinggal kita kencengin aja baut bagian ini teman-teman, seperti itu. Oke, kita tes dulu, pastikan untuk kekencangan atau levelnya. Kalau saya sih 2 sampai 3 ya. Mungkin ada beberapa teman bengkel yang beda referensi, namun nggak perlu jadi perdebatan ya teman-teman. Yang penting handbrake-nya dapat bekerja dengan baik gitu aja. Oke teman-teman, sekarang tinggal pasang kembali cover penutup untuk bagian handbrake-nya. Untuk teman-teman yang mobilnya merek lain atau beda merek, bisa ini ya, melihat tutorial lain bagaimana cara melepas cover untuk bagian handbrake-nya. Namun secara prinsip saya yakin sama. Baik teman-teman, sekian dari saya. Semoga video ini ada manfaatnya ya dan dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika dalam penyampaian video ini masih ada kekurangan. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.